ini pertanyaan paling banyak kali ditanyain. Buat jadi FYP gimana sih caranya? Orang itu salah kaprah itu menganggap kalau konten yang bagus itu ada satu formula yang hanya satu gitu loh. Misalnya kita bandingin gini lah, paling gampang itu kita bandingin YouTube dengan TikTok gitu. Okay. Orang nonton YouTube untuk apa, orang nonton IG untuk apa, orang nonton TikTok untuk apa. Bahkan somehow kita sendiri aja di platform yang berbeda bisa berinteraksi dengan cara yang berbeda. Nah sekarang kan orang-orang lagi nge-hype banget itu di affiliate. Menurut aku di next year yang akan hype banget itu adalah live selling. Jangan sampai kita udah capek-capek ngembangin akun, ternyata tidak bisa diapa-apain. Is there any way untuk kemudian orang yang baru jump in untuk pengen cari duit di TikTok? Guys, welcome. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana. Gue hari ini kedatangan tamu yang spesial karena akan ngomongin hal-hal yang gue menyebutnya sebagai zero knowledge. Dan please welcome Bro Leo Giovanni. Halo. Thank you for coming, bro. Thank you juga udah ngundang. Thank you. Leo Giovanni ini adalah FYP spesialis ya? Ya, itu personal branding yang dibangun itu FYP spesialis. Lu bisa nyampe jadi sebagai spesialis FYP itu gimana ceritanya tuh, Bro? Sebenarnya bukan nyampe ya, karena itu lebih ke kayak self proclaim aja gitu loh. Bukan yang orang kan nggak ada title-nya, tapi itu memang lebih ke arah brandingan yang mau dibangun aja. Karena tentunya di TikTok itu banyak banget content creator, terutama di niche edukasi. Tentunya kita ketika mau diingat oleh penonton dengan lebih mudah ya harus ada brandingannya gitu. Paham. Istilahnya. Tapi pada akhirnya kan lu kemudian istilah orang kan ngulik gitu ya. Gimana sih caranya kemudian gue bisa punya knowledge di situ gitu loh. Untuk tahu bahwa formulanya seperti apa gitu. Oke, kalau dari aku kan kebetulan udah konten di TikTok itu sekitar 3 tahunan. 3 tahun? Wow, iya, okay. 3 tahunan. Sedangkan akun FYP spesialis itu baru ada sekitar setahun yang lalu. Jadi sebenarnya itu udah berbekal pengalaman 2 tahun di TikTok. Dan sebenarnya mungkin untuk beberapa orang di industri tertentu itu 2 tahun itu singkat ya. Tapi kalau di TikTok bisa aku bilang 2 tahun itu waktu yang lumayan panjang. Karena bayangin aja dalam 2 tahun aja kita kalau ngomongin TikTok ya, itu dari yang TikTok Shop-nya belum ada, terus TikTok Shop-nya ada, terus TikTok Shop-nya ditutup, terus TikTok Shop-nya dibuka lagi. Jadi banyak itu banget. Dalam 2 tahun gitu loh. Cepet banget. Tapi awal-awal dulu gue inget banget ya, orang kan mengidentifikasi TikTok tuh sebagai sosial media yang joget-joget aja gitu isinya gitu ya. Kemudian sekarang jadi berubah banyak banget ya. Lu bilang tadi 2 tahun terakhir ini tuh banyak banget gitu progresnya. Apa yang bikin lu tertarik sama TikTok? Kalau dari aku lihatnya TikTok ini apa ya, dari engine-nya itu sangat powerful. Engine-nya powerful. Engine algoritma yang ibarat kata merekomendasikan konten ke user itu sangat powerful. Jadi mungkin sekarang ini salah satu yang paling bagus atau bahkan yang paling bagus itu ya TikTok. Walaupun dicoba diikutin ya oleh Instagram, oleh YouTube, tapi mungkin yang paling relate ke penontonnya itu ya algoritmanya TikTok. Karena misalnya hari ini kita lagi let's say nge-search ya topik kucing. Dan seharian itu akan dicecar dengan konten-konten kucing yang somehow itu kayak menjawab aja loh keingintahuan kita gitu. Jadi kalau lu pribadi ngelihatnya powerfulnya engine TikTok itu lebih ke apa? Lebih ke cara dia merekomendasikan kontennya atau cara dia kemudian mungkin gue bilang sebagai mengikat orang kemudian sebegitu lama berinteraksi dengan aplikasinya atau apa? Yes, jadi pasti sih. Jadi kalau aku sendiri aku melihat TikTok itu kan hanya sebagai sebuah tools ya. TikTok ini sebuah tools dan tentunya yang namanya alat itu tergantung siapa yang pakai untuk kebutuhan apa. Nah, mungkin untuk kalau kita lihat perspektif dari si owner ataupun pemilik TikToknya ataupun TikTok as a company-nya, pasti ya goals mereka jelas, mau orang itu menghabiskan waktu sebanyak mungkin di aplikasinya dia. Semua platform pasti sama goals-nya. Dan karena aku melihat TikTok ini ya
hanya sebagai tools, bagaimana aku sebagai orang yang mau menggunakan tools itu bisa memaksimalkannya kan. Nah, tentunya dengan algoritma yang sangat powerful, pastinya kita bisa manfaatin karena kita jadi punya kemudahan untuk mengakses audiens yang kita inginkan. Gitu itu yang membuat lo melihat platform TikTok itu menjadi menarik sebagai lo as a content creator. Yes, menarik. Jadi simpelnya itu gini. Aku sering banget ambil analoginya itu, mungkin kalau misalnya 10 tahun yang lalu atau bahkan 5 tahun yang lalu, orang yang bisa mengakses jutaan pasang mata itu hanya pemilik media company yang gede. Atau mungkin pemilik televisi nasional. Tapi sekarang kekuatan itu sudah terpecah dan terbagi. Jadi kita yang hanya orang biasa gitu ya, juga punya power itu loh. Nah, kenapa tidak mau kita maksimalkan? Itu sih yang aku pikirkan ketika awal-awal konten di TikTok. Paham. Apa yang kemudian lu bisa, mungkin gue bisa bilang menggunakan lah ya. Kalau karena exploit kayaknya terlalu negatif gitu. Yang lu bisa gunakan sebagai content creator untuk lu engage dengan jutaan orang tadi. Tentunya yang pertama itu kita bisa lihat dari POV sebagai content creator ya. Kalau kita sebagai content creator ya pastinya bisa membangun nama untuk kita sendiri. Terus kita juga bisa membawa impact yang positif ke penonton gitu ya. Sedangkan kalau POV-nya dari segi seller atau pedagang ya tentunya kita bisa dengan lebih mudah memperkenalkan produk, menawarkan produk kita ke penonton gitu. Nah, kalau ini pertanyaan paling banyak kali ditanyain, buat jadi FYP gimana sih caranya? Karena selalu bikin konten lah pasti pengen, gue pengen dong konten gue FYP gitu. Jadi balik lagi, kita paling gampangnya ya, simpelnya itu kita harus mengerti apa yang TikTok mau. Yang TikTok mau adalah dia mau user itu spend waktu sebanyak mungkin di aplikasinya dia. Bagaimana cara dia mempertahankan itu? Tentunya adalah dengan menyuguhkan konten yang menarik. Artinya apa? Artinya kita sebagai content creator-nya harus memberikan konten yang bisa membuat orang mau nonton. Betul. Jadi simpelnya itu seperti itu. Jadi kalau konten kita itu menarik untuk audiens dan mereka nonton dan mereka spend time di konten kita dan itu bagus retentionnya ya, maksudnya orang nonton sampai habis bahkan berkali-kali, ya tentu itu video akan dinilai oleh TikTok ini video bagus dan harus di boosting. Dan harus dipertontonkan ke lebih banyak orang lagi yang serupa. Apa karakteristik video yang bagus di TikTok? Banyak. Jadi kalau misalnya kita bedah, sebenarnya banyak banget orang itu salah kaprah itu menganggap kalau konten yang bagus itu ada satu formula yang hanya satu gitu loh. Tinggal disebutin misalnya hook atau disebutin hashtag atau disebutin soundnya. Padahal sebenarnya bikin konten yang bagus itu ibarat kata kayak membangun bisnis. Bisnis itu kan nggak ada formula pastinya. Belum tentu dengan marketing yang bagus, bisnisnya pasti jalan. Belum tentu dengan tim yang bagus, bisnisnya pasti jalan. Belum tentu dengan momentum yang bagus, bisnisnya pasti jalan. Tapi gabungan dari semuanya. Nah, jadi konten itu pastinya juga gabungan dari soundnya, dari topik apa yang diangkat, hooknya, terus bagaimana kontennya itu tersampaikan sampai ke menit akhir. Sehingga penonton itu nontonin terus. Jadi semua variabel itu sih. Gue ngebayangin kalau misalnya gue memulai konten gitu ya. Karena kan kalau konten di TikTok kan biasanya simple ya. Simple pakai handphone gitu. Kemudian kita ngomong gitu. Apa sebenarnya yang mesti dilakuin orang buat FYP? Apakah, ini pertanyaan gue serius banget ya. Kalau kita ngomongin FYP. Maksud gue apakah orang harus konsisten dulu, kemudian dia katakanlah beberapa periode waktu gitu, atau dia memang punya kesempatan setiap kali dia upload, apakah terlepas dia sudah lama main TikTok, upload konten di TikTok, atau ketika upload memang menarik dan itu bisa langsung FYP? Menurut aku kalau di TikTok itu dia itu lebih tidak followers oriented. Kalau menurut aku IG itu kan followers oriented banget. Jadi misalnya kita punya followers yang banyak, itu akan sangat tercermin ke jumlah engagementnya kita, gitu loh. Tapi berbeda dengan TikTok. Di TikTok itu sekalipun kita followersnya let's say 10 atau 5, tapi konten kita itu digigit banget.
kayak masuk banget ke audiens. Nah itu kan bisa viral. Makanya sering banget kejadian itu kreator-kreator yang out of nowhere itu langsung tiba-tiba viral kan dalam satu malam. Kemarin dia entah siapa, hari ini jadi artis, besoknya diundang ke TV. Nah kira-kira itu sih. Atau spesifiknya konten apa yang sebenarnya menarik, yang menarik gitu buat orang-orang yang di TikTok? Oke, mungkin simpelnya itu adalah kalau misalnya kita mau dari banyak variabel tadi kita mau ambil deh satu yang paling mudah dimengerti ya. Itu pasti itu adalah si hook ataupun opening dari videonya. Karena misalnya kita bandingin gini lah, paling gampang itu kita bandingin YouTube dengan TikTok. Yes. Di YouTube untuk kita milih konten yang mau kita tonton, kita milihnya dari mana? Dari home. Dari home dan kita dijajarin thumbnail. Betul. Dan dari thumbnail itulah kita memilih, oh ini thumbnailnya kayaknya nggak yakin deh gue nonton video ini, skip. Oh ini menarik banget nih thumbnailnya, somehow relate dengan akunya, aku bakal klik dan aku tonton. Tapi kan di TikTok kita tidak ada sistem thumbnail. Di TikTok kita tidak ada thumbnail. Thumbnail kita itu adalah 3 detik awal dari tiap video yang kita tonton. Itulah thumbnailnya. Misalnya kita lihat belum 3 detik kitanya udah bosan, udah nggak tertarik. Swipe. Sampai akhirnya ada satu konten yang bisa nge-break attention-nya kita kan. Bikin kita, wah ini sesuatu nih. Dan kita tonton videonya. Oke, makanya kalau di YouTube paling pentingnya adalah thumbnail-nya tadi. Kalau di TikTok kemudian yang paling penting 3 detik pertamanya tadi. Bener. Nah, makanya bahkan sepenting itu sampai sampai YouTube sekarang kan itu menyediakan opsi kreator itu untuk testing thumbnail. Betul, A/B testing. Kenapa? Karena ya YouTube sendiri tahu kalau misalnya si penonton itu menilai sebuah video itu dari thumbnail. Dan balik lagi, platform maunya apa? Orang spend sebanyaknya waktu di platform itu. Tersebut. Dan makanya A/B testing di YouTube sendiri tidak hanya menguntungkan si creator, tapi juga si platform. Betul. Dari situ apakah menurut lo secara konten masing-masing platform tadi punya ciri khas masing-masing? Kalau menurut aku iya, tapi lebih ke arah dari user behavior dari usernya aja sih, bukan yang spesifik. Oh IG begini, YouTube begini, TikTok begini, nggak begitu, tapi lebih ke behavior aja, gitu. Orang nonton YouTube untuk apa, orang nonton IG untuk apa, orang nonton TikTok untuk apa, bahkan somehow kita sendiri aja di platform yang berbeda bisa berinteraksi dengan cara yang berbeda. Sadar nggak? Contoh gini, misalnya kita sebagai user ya, yang main di banyak platform. Kalau di TikTok, nggak tahu kenapa kita lebih senengnya nonton video yang let's say lebih pendek dan lebih ringan dan lebih simple dan menghibur. Tapi ketika kita buka Twitter, ketika kita punya Twitter, kita itu kayak somehow menjadi orang yang memiliki sedikit sifat atau karakteristik yang berbeda, padahal kita orang yang sama kan. Gitu loh. Jadi emang menurut aku sih behavior dari orangnya aja sih. Dan mungkin ada possibility juga bagaimana kemudian platform tadi didesain ya. Contohnya kalau misalnya di YouTube, orang akan pertama kali berinteraksi dengan platform tersebut lewat thumbnail. Berbeda dengan TikTok tadi kan. Itu yang juga mungkin membuat behavior tadi berbeda gitu antara masing-masing platform. Tapi kalau dari dirimu, pengalaman selama ini gitu ya, apakah ada knowledge misalnya let's say dengan 3 detik pertama di TikTok tadi berperan penting, apakah metode yang sama juga bisa diterapkan di platform yang berbeda? Jadi selama dia itu short form, jadi short form itu maksudnya IG Reels, YouTube Shorts gitu ya, bahkan sekarang ada Shopee Video juga. Ya tentunya hook itu sangat berpengaruh, nggak cuma hanya di TikTok, tapi di segala platform yang ataupun konten yang bentuknya short form. Karena kita tidak diberi pilihan thumbnail. Nah, jadi hook itu ya sangat berpengaruh. Ya? Jadi mukanya. Pembuka video 3 detik awal lah dari video tersebut. Ada poin-poinnya nggak sih 3 detik awal tuh apa? Apakah temanya kah, langsung tema kah, atau sesuatu yang bombastis kah, atau how to get that hook? Kalau misalnya hook sendiri itu kan, kalau kita pecah lagi ya, hook itu bisa dipecah menjadi banyak banget hooknya. Dari visualnya juga bisa menjadi hook, dari suara juga bisa menjadi hook, teks juga bisa menjadi hook. Jadi tentunya kita harus combine itu semua
Dan let's say contohnya seperti ini. Hook terbaik itu adalah hook yang bisa memaksimalkan segala aspek dari hook tersebut. Visualnya itu harus langsung memikat si penonton. Apa yang diucapkan juga harus langsung memikat si penonton. Teksnya juga memancing keingintahuan dia, gitu ya. Dan kalau ada sound effect lain itu juga mempengaruhi. Nah, jadi hook terbaik itu yang bisa kombinasiin semua itu. Gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin spesifik, tentunya konten yang berbeda, hooknya itu juga message-nya berbeda. Let's say konten komedi, hooknya itu pasti yang lebih ringan, nggak langsung to the point maybe, tapi mungkin sesuatu yang apa ya, yang bikin orang kepo aja lah. Tapi kalau misalnya kontennya serius dan informatif, mungkin kita harus langsung to the point dan menyampaikan apa inti topik yang mau di cover dan nggak bertele-tele. Jadi bayangannya orang udah langsung dapat bayangan, oh aku kalau nonton konten ini sampai habis, ini topik yang bakal dia bahas. Konten FYP pertama kali lo apa? Nah ini lucu sih, konten pertama aku yang FYP itu, jadi dulu itu aku pernah bikin konten ini. Jadi ada satu produk, bayangannya itu misalnya cangkir ya, ada cangkir ini, tapi produknya itu kemarin itu mainan. Aku cuman bikin kontennya itu seperti ini. Aku pegang mainannya, terus aku rekam dan aku voice over. Coba kalian tebak berapa harga mainan ini. Gitu doang, bener-bener yang random banget. Mainannya apa? Nggak ada, mainan random aja gitu. Oh oke, maksudnya spesifiknya apa? Pada saat itu kayak mainan figure gitu. Oh, enggak, maksud gue coba memahami, maksudnya orang tertariknya lebih ke mainannya kah atau lebih ke... Oh, oke. Jadi di konten itu akhirnya kenapa dia bisa FYP itu adalah karena aku nge-spill harganya itu di belakang. Jadi aku bilang, coba tebak berapa harga dari mainan ini. Oke. Aku kasih 3 detik. 3, 2, 1. Terus aku munculin harganya. Dan pada saat itu kan 2021 harusnya ya. 2021 pada saat itu memang user TikTok itu masih banyakan anak-anak. Jadinya itu somehow menjadi kayak sebuah game aja gitu loh. Game yang kayak mereka nungguin sampai belakang, mereka sudah tahu harga aslinya dan mereka komen seakan-akan kalau mereka nembaknya benar gitu. Sesimpel itu gitu. Dan itu aku ingat videonya itu tembus kayak mungkin 500.000 view. Nah dari sana baru aku, wah ini keren banget ini algoritmanya gitu loh. Karena selama aku main Instagram bertahun-tahun, mungkin kalau total engagement aku atau view itu digabungin juga nggak ada 500.000 mungkin ya. Betul. Dan lu satu video langsung bisa 500.000. Iya. Itu FYP pertama. Wow. Iya, ketika momen itu terjadi, kemudian apa yang membuat lo, wah ini kayaknya oke nih kalau diseriusin? Jadi dari sana kan itu jadi salah satu pertanda lah. Oke, aku harus agak ngecek nih si TikTok ini. Dan tiba-tiba pada saat itu di dunia digital marketing, aku dulu juga internet marketer, jadi kayak ngiklan di Facebook, ngiklan itu semua ada aku jalanin. Tiba-tiba muncul sebuah wave baru, yaitu adalah TikTok KOL. Nah, jadi di 2021 itu kan masa-masa yang lagi COVID-nya, lagi lockdown yang gitu ya. Banyak banget KOL baru di TikTok. Mereka kayak mulai nge-review random things aja lah. Mereka suka skincare, mereka nge-review skincare. Mereka suka makeup, mereka nge-review makeup. Dan pada saat itu, di dunia per-KOL-an ini menguntungkan banget untuk seller. Karena seller dengan membayar harga yang sangat-sangat murah, bahkan hanya barter produk pun, mereka bisa dapat view yang ratusan ribu sampai jutaan view. Dimana itu kan murah banget ya kalau kita hitung impressionnya. Nah dari sana, dari sana aku lihat, wah ini harus aku pelajarin ini platformnya. Berarti salah satu cari duit di TikTok lewat iklan lah jatuhnya ya. Is there any way untuk kemudian orang yang baru jump in untuk pengen cari duit di TikTok? Oke, jadi kalau sekarang itu di TikTok itu cara kita monetize ya, itu sangat banyak ya. Yang pertama tentunya, let's say kita jadi seorang content creator. Kita bisa monetize dari mana? Kita bisa monetize dari kerjasama dengan brand, ya. Jadi mungkin buat teman-teman di sini bayangannya itu gini dulu ya. Kalau kalian ngonten,
let's say tadi konten mainan aku tadi ya, yang aku rekam mainan, itu sekalipun view-nya 5 miliar pun, aku tidak dapat duit dari TikTok. Karena TikTok belum ada sistem seperti YouTube. YouTube beda ya. Iya benar. Jadi konten kita mau view-nya berapa M, berapa B juga nggak laku itu. Maksudnya nggak ada nilai currency dari TikTok yang diberikan atau reward, tidak ada. Nah cuman tentunya dari konten itu kan akan menaikkan, let's say jumlah followers kita, terus akan membuat kita jadi lebih dikenal. Dari sana maka brand akan masuk. Nah jadi yang pertama itu tentunya kerjasama dari brand. Terus kan TikTok juga sudah menambahkan fitur keranjang kuning. Nah, keranjang kuning itu akan memberikan akses afiliasi. Let's say gini, misalnya ada produk balik lagi cangkir ya. Si seller cangkir ini buka toko nih, jualan cangkir di TikTok. Harganya 20.000 misalnya. Dan dia taruh tuh komisi 10%. Aku beli ini cangkir atau somehow ini cangkir udah ada di rumah. Terus aku review. Apabila dari konten tersebut ada yang beli dari keranjang kuning aku, maka aku akan dapat komisi 10%. Dan itu sudah otomatis. Oke. Nah, itu juga jadi salah satu trigger yang bikin aku mau fokus banget ke TikTok. Ketika aku tahu fitur TikTok Shop itu secara ideation-nya di awal itu sangat disruptif lah menurut aku. Kenapa lo menyebut sebagai disruptif? Karena pada saat itu kan aku internet marketer lah, maksudnya jualan. Jadi customer journey-nya itu yang pada saat itu aku rasa pendek, ternyata masih bisa makin dipendekin lagi sama TikTok. Jadi dulu itu kan kita, let's say ya, kita jualan, aku endorse content creator A. Terus si content creator A ini nge-tag toko aku, dan customer harus klik klik si username-nya, terus masuk ke toko aku, terus DM tokonya, nunggu CS bales, terus CS-nya ngirimin format, dia isi formatnya, baru diproses pembeliannya. Tapi dengan adanya satu fitur TikTok Shop ini saja, itu semua benar-benar diperpendek yang aku nonton konten dari si content creator A, aku klik keranjang kuningnya, aku beli dari sana. Udah si seller tinggal ngeprint resi dan kirim. Jadi benar-benar dipermudah banget. Itu kan disruptif banget ya. One click away. Jadi ibarat kata customer journey yang dari panjang tiba-tiba di-cut jadi hanya tinggal seperti ini gini. Itu yang lu sebut sebagai disruptif tadi. Disruptif banget. Ya. Wow. Karena kan balik lagi kita sebagai customer juga tidak suka customer journey yang panjang kan. Betul. Pada posisi kita sebenarnya kita tidak menyukai dengan hal kayak gitu. Makanya ketika ada sesuatu yang jauh lebih cepat, jauh lebih simple, definitely itu akan jadi game changer ke depannya. Oke. Nah, kalau ngomongin affiliate nih, apakah ada perubahan secara guideline terakhir dengan dengan perubahan guideline community kah di TikTok? Untuk sekarang sih sebenarnya bukan perubahan, tapi emang TikTok itu semakin lama kan semakin ketat. Yang namanya platform itu kan selalu sama ya. Di awal itu ketika masih mau mencari user, jor-joran tuh. Tentunya ya ada peraturan apapun pun ya tutup sebelah mata lah. Tapi setelah usernya memang sudah banyak kan peraturan ini memang harus ditegakin gitu. Salah satunya itu mungkin yang paling berasa sekarang itu adalah pelanggaran yang konten non-original. Jadi di TikTok itu kan banyak banget, let's say orang-orang yang ngedownload video orang lain, screenshotin foto orang lain, terus dia gunakanlah itu sebagai konten untuk dianya yang jualan. Ketika terjadi penjualan, si content creator originalnya ini kan tidak mendapatkan apapun. Gitu. Itu yang lebih ke, berarti itu relate sama community guideline. Iya, pasti. Ada hal spesifik nggak sih kalau di TikTok yang berbeda dibanding platform lain in terms of community guideline? Kalau menurut aku TikTok itu dia lebih, untuk sekarang ya, dia itu lebih tegas. Lebih tegas yang mungkin dia juga tahu posisinya, dia tahu bargaining power-nya sangat besar. Jadi dia benar-benar yang kalau kamu melanggar, ya akan ditegakin. Mungkin kalau misalnya di platform-platform lain itu masih yang
walaupun kamu melanggar, tapi karena GMV kamu gede, penjualan kamu gede, ya udahlah kita tutup sebelah mata deh gitu loh. Tapi di TikTok itu benar-benar yang strict banget. Setegas apa sih kalau di TikTok? Jadi bayangannya itu gini, bahkan sekelas artis sekalipun kalau kena pelanggaran tidak akan ada yang bisa nolong. Gitu. Maksudnya kan ya kita ngerti lah kalau misalnya di platform, pastinya platform juga seneng dong ada artis yang aktif di sana ya. Terus dia melakukan pelanggaran ya pasti bisa lah dibantu. Tapi di TikTok itu ya mau artis sebesar apapun sekalipun ya kalau kena pelanggaran ya dia bisa dicabut akses nge-live-nya, akses jualannya. Wow. Gitu. Oke. Ini reason menurut lo kenapa kemudian community guideline-nya se-strict itu? Karena memang wajib ditegakkan. Kalau tidak ditegakkan kan sebenarnya itu akan merugikan ekosistemnya secara keseluruhan, gitu loh. Let's say kita ambil pelanggaran yang non-original tadi ya. Bayangin apabila diizinkan ya orang-orang itu modal screenshotan, modal download video orang lain terus di repost, tentunya satu itu akan membunuh kreativitas. Oke. Karena kan sebagai content creator yang konten sendiri bakal merasa buat apa aku bikin konten sendiri. Orang lain aja bisa dapat duit dari cuman nyolong konten orang lain. Iya. Gitu. Tapi kalau case-nya artis besar gitu pernah kejadian? Oh pernah. Banyak. Bahkan kita katakan top afiliator sekalipun ya, yang ranking 1 di TikTok pun ada momennya itu dia tidak bisa jualan. Oh. Oke. Jadi emang it's a real thing ya. Iya. Tapi kalau ngelihat obrolan kita barusan gitu ya, dari awal itu kita sempat lu sebut bahwa let's say kalau kita ngomongin Instagram gitu, Instagram kan lebih ke follower base kan. Yes. Kalau TikTok lebih ke apa? Lebih ke konten base. Jadi makanya kalau menurut aku jumlah followers itu tidak mencerminkan influence kalau di TikTok, dan jumlah followers itu tidak mencerminkan itu hanya mencerminkan seberapa banyak orang yang ngeklik follow, tidak mencerminkan seberapa banyak orang yang ngikutin. Jadi beda ngeklik follow dan benar-benar ngikutin. Boleh gue bilang gini, jumlah followers itu tidak menentukan kualitas kontennya. Karena kemudian konten lah yang menjadi king-nya di TikTok. Yes, dan juga tidak mencerminkan loyalitas dari si penonton itu sendiri. Katakan seperti ini, ada content creator. Makanya di TikTok itu kita sering banget ketemu content creator itu mungkin followersnya itu 5 juta, 6 juta. Kalau ada orang punya followers 5 juta sampai 6 juta di Instagram atau mungkin 5 sampai 6 juta subscribers di YouTube. Wah, dia udah pasti dikenal se-Indonesia. Betul. Benar ya? Tapi kalau di TikTok punya followers 5 juta, mungkin lagi jalan di tengah mall aja kagak ada yang tahu dia. Maybe. Gitu loh. Gitu. Jadi fokusnya memang benar-benar create konten aja, konten yang kemudian bisa engage. Yes, makanya banyak juga sosok-sosok besar di TikTok ataupun yang naik karena TikTok yang dia bahkan tidak gede akun TikTok pribadinya, paham nggak? Misalnya kita ambil contoh, let's say Andrew Tate. Andrew Tate itu kan sosok yang viral banget sedunia. Di US itu dia viral banget, tapi dia nggak pernah punya akun TikTok pribadi. Jadi yang posting konten Andrew Tate di TikTok itu ya clippers. Konten orang lain yang memposting kontennya Andrew Tate. Andrew Tate ini nggak pernah punya akun di TikTok. Oke, gitu. Jadi kontennya tadi dapat dari mana? Clippers tadi dapat dari YouTube. Dari YouTube. Jadi bayangin, atau let's say gini, kita ambil contoh Timothy Ronald, kan sosok yang viral banget se Indonesia. Ya jujur aja kalau kita lihat followers di Timothy di TikTok, itu lebih sedikit dari followers aku. Tapi apakah aku lebih terkenal dari Timothy? Sudah pasti tidak. Apakah influence power aku lebih besar daripada Timothy? Sudah pasti tidak. Gitu. Jadi benar-benar se-ekstrim itu, dan case-nya itu mungkin juga bisa kelihatan di akun-akun yang kecil sekalipun gitu. Oke, artinya kalau gue boleh nyimpulin ya, sebenarnya TikTok itu kemudian mendemokratisasi
popularisme itu tadi, bahwa siapapun lu bisa punya exactly. power untuk reach siapapun. Makanya salah satu motivasi utama aku untuk edukasi kan. Jadi kan aku hampir setiap hari itu, setiap malam ya tepatnya itu ada nge-live. Nge-live itu kita memberikan edukasi. Konten aku di TikTok itu juga full edukasi. Karena aku sudah punya first hand experience melihat bagaimana TikTok ini mendemokratisasi ya itu di user gitu. Wow. Karena gini, banyak banget yang nontonin aku itu mereka bukan orang yang dalam tanda kutip techy banget. Bukan orang yang tech banget. Bukan orang yang sosmed banget. Banyak yang ibu-ibu, ibu rumah tangga, emak-emak. Kemarin baru juga ada seorang kakek-kakek ya, Pak Basri itu lagi viral banget di TikTok karena beliau itu sudah berumur tapi masih semangat jualan affiliate. Oke. Nah, ibarat kata orang-orang seperti ini jadi punya kesempatan loh, suaranya didengar dan kontennya ditonton. Oke. Kalau live gitu gimana sih caranya biar banyak orang yang nonton? Nge-live itu jadi ketika kita nge-live pastinya itu ada beberapa sumber traffic yang datang ya. Salah satunya itu dari konten kita yang FYP. Jadi kalau konten kita FYP, orang ngeklik profil kita kan tidak akan masuk ke profil, tapi akan masuk ke live. Bayangin kalau kita punya banyak konten yang FYP, simpelnya gitulah. Oke. Jadi related sama FYP tadi jatuhnya. Yes. Oke. Terus yang kedua tentunya dari si sosoknya ini. Apabila si sosoknya ini memang sudah dikenal, let's say artis nge-live, maka dia ini pasti sudah akan memiliki jumlah penonton amannya. Kebayang nggak? Dia nggak akan nge-live, terus penontonnya 2, 3, nggak akan. Kenapa? Karena orang itu kan ketika nontonin live dia, tertarik dan dia akan stay. Itu kalau lu pribadi, berarti lu tiap malam berarti kan? Hampir tiap malam live gitu. Lu punya let's say minimum berapa penonton yang kemudian lu pengen achieve atau berdasarkan regulernya aja gitu tiap malam? Regulernya aja karena balik lagi goals dari nge-live ini tentunya salah satunya selain dari jualan ya. Karena kebetulan aku juga punya produk, selain jualan itu juga adalah untuk kayak ngobrol lah. Ngobrol dengan followers. Berarti lo sebenarnya ketika live tadi sudah punya agenda lo akan ngomongin apa atau benar-benar kayak open agenda aja dari teman-teman dari penonton kemudian mereka suggest tema apa? Topiknya itu sudah pasti tidak akan jauh dari konten dan TikTok ya pastinya. Cuman biasanya itu case-nya itu kalau kita ngomongin detailsnya itu bisa beragam. Karena itu akan terpengaruh dari apa respon dari si penonton kan. Jadi kan aku ketika nge-live pasti ngobrol nih sama penonton, bacain komen, ngasih jawaban. Tentunya di tiap kali live topik pembahasan itu kadang bisa berbeda-beda. Tergantung pertanyaan. Setiap kali live berapa lama? 1 jam. 1 jam ya, 1 jam rata-rata. Wow. Itu malah pendek kalau di TikTok. 1 jam. Itu malah pendek 1 jam. 1 jam itu pendek di TikTok. Ini perspektif gue yang orang yang tidak mengerti karena TikTok standar. Let's say orang jualan ya. Kalau orang jualan itu misalnya seller jualan, ya standarnya mungkin di 2 jam. Dan tidak sedikit sekarang seller yang live-nya itu jalan 24 jam. Gitu. Jadi running terus. Always on. Shift-shiftan gitu. Shift-shiftan. Problemnya kadang-kadang kalau misalnya sebagai brand gitu ya. Let's say kita bermulanya di platform yang berbeda gitu. Biasanya kan yang dipikirin adalah kita mirroring konten gitu kan. Misalnya kita startingnya ada di YouTube gitu ya. Kita mungkin akan mirroring konten untuk short-short yang ada di YouTube. Kemudian dilempar juga ke TikTok katakan gitu. Problemnya adalah ketika TikTok kita lempar ketika kita lempar konten tadi di TikTok ternyata nggak ngegigit istilahnya karena memang ya kayak tadi obrolan kita memang berbeda secara karakteristik. Dari lu ada suggestion nggak untuk brand yang seperti itu? Tentunya yang pertama itu harus tahu behavior dari platformnya ya. Ada content creator itu ataupun seller dia dengan mirroring saja ngegigit di
dua platform. Oke. Ya, jadi case-nya itu tidak cuman semua orang yang mirroring ngegigit di platform A nggak gigit di platform B, nggak seperti itu. Ada juga creators dan seller itu ya udah posting di dua-dua mirror, dua-duanya juga bagus. Nah, cuman banyak itu dia tidak bisa menyesuaikan gaya konten dengan behavior yang berbeda dari platform yang berbeda. Gitu, makanya gini, simpelnya ya, kalau teman-teman ada cek akun aku sendiri, kalau di TikTok itu aku banyak edukasi tentang TikTok. Tapi tentunya edukasi TikTok itu kurang menggigit di Instagram. Makanya konten Instagram aku tidak banyak edukasi tentang TikToknya, tapi lebih banyak konten yang dalam tanda kutip general. Oke. Gitu loh. General itu as in apa? Misalnya aku ngobrol dengan para pengusaha, aku minta insight dari mereka. Konten-konten seperti itulah yang aku up di Instagram dan gigit juga kok gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya bukan cuman cara penyampaiannya yang berbeda dari masing-masing platform tapi juga konten atau isinya sendiri juga berbeda. Pasti. Disesuaikan dengan ini karakternya di TikTok nih kayak gimana, karakternya di platform lain seperti apa gitu ya. Yes, dan tidak jarang juga teman-teman aku itu yang content creator ya. Konten yang sama bisa memancing respon yang sangat berbeda di platform yang berbeda. Let's say dia posting, karena kan gini ya, maksudnya kalau kita konten apapun itu bisa jadi masalah. Konten apapun selalu bisa dilihat dari dua perspektif. Konten apapun ada yang sangat menyukai, ada yang akan menyerang konten ini, gitu ya. Nah, sering banget kejadiannya itu adalah konten yang sama ketika diposting di TikTok, let's say, wah responnya itu dihujat banget. Tapi ketika diposting di Instagram, semua orang setuju dengan yang dilakukan si creator ini. Jadi benar-benar ada polarisasinya lah. Banyak orang ngomong kalau di TikTok itu sepertinya punya karakteristik atau behavior yang berbeda dibanding platform yang lain. Terutama dari konten-konten dan komennya gitu. Menurut lu? Oke, jadi gini. Kalau di TikTok, menurut aku itu lebih banyak akun-akun fake-nya dibandingkan dengan Instagram menurut aku ya. Dimana dengan lebih banyak akun fake ini akan menyebabkan orang-orang lebih tidak bertanggung jawab terhadap apa yang mereka ketik. Karena kan anonymous gitu. Untuk apa aku takut menghujat atau let's say ngata-ngatain si creator ini? Toh dia nggak akan tahu aku siapa. Tapi mungkin kalau di Instagram itu sedikit berbeda ya. Karena kan apalagi kalau Instagram pribadi itu kan sudah konten seluruh hidup kita mungkin yang aktif ya. Jadi kalau kita mau komen juga mikir-mikir gitu. Dipikirin dulu. Wah ini bisa menciptakan impresi buruk nggak ke diri aku? Ya. Anonymity itu ya yang bikin kemudian orang jadi lebih bebas untuk ngomong, untuk komen. Yes. Lu pribadi gimana menghadapi komen-komen negatif itu? Karena gue yakin lu pasti pernah dong pernah dapat komen negatif. Malah untuk sekarang itu jadi menurut aku content creator yang benar-benar bagus itu atau baik itu adalah yang tahu kontennya itu bisa menciptakan respon seperti apa dan bisa mengontrol responnya itu. Gitu. Contohnya gimana tuh? Contohnya gini, misalnya kita bikin konten, terus aku bilang, wah aku suka banget minum air putih. Hanya hal sesimpel itu bisa menciptakan banyak kemungkinan dihujat, walaupun hanya sebatas aku suka minum air putih. Mungkin orang akan komen, wah kenapa kamu suka minum air putih? Emang minum susu itu nggak baik? Nah, kebayang nggak? Ini konteksnya bukan air putih ya. Kita ngomongin kayak topik-topik yang mungkin lebih sensitif atau mungkin lebih kritis gitu. Nah, jadi dari sana itu tentunya creator yang baik itu harus tahu dari konten yang dia buat kira-kira bisa munculin komen-komen seperti apa sih, dan apabila muncul bagaimana mengontrol ini. Karena pada akhirnya ketika orang banyak berkomentar, pada akhirnya itu kan menambah. Benar. Malah kalau misalnya aku sekarang malah mencari gitu. Jadi intinya di TikTok itu kita itu salah satu hal yang menciptakan
traffic itu tentunya adalah orang yang berargumen di komen kita. Oke. Nah, jadi kalau konten-konten yang viral, perhatiin deh. Tidak mungkin komennya itu benar-benar yang flat aja. Gitu loh. Pasti di dalamnya itu tetap ada perdebatan. Mau itu penting atau tidak penting, ada perdebatan di sana. Jadi sebenarnya perdebatan itulah yang kemudian istilahnya riding the wave. Perdebatan itu yang kemudian membuat konten menjadi salah satu kriteria untuk bikin konten. Bener. Mungkin untuk pemula tidak. Karena harus belajar bagaimana menghandle komen itu. Bener. Jadi karena kan kita kalau konten itu pasti juga ada level-levelnya kan. Level-level dalam artian kayak nge-gym lah. Iya. Nggak mungkin orang datang nge-gym tiba-tiba langsung disuruh angkat barbel 20 kilo. Iya, betul. Gitu. Mungkin di awal-awal fokusnya itu supaya nggak bingung. Fokusnya itu di bagaimana nyaman dulu aja kontennya. Terus nyaman di niche apa, terus bagaimana bisa konsisten di niche tersebut, gitu ya. Tapi kan seiring berjalannya waktu, kita harus mikir, oke, gimana cara monetisasi akun ini? Dan bagaimana kita viral? Dan bagaimana kita, let's say, bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang bisa membantu berkembangnya akun kita gitu loh. Lu kalau, gue kan, I don't have any idea TikTok. Suggestion lo, kalau gue pengen bikin konten, what should I do? Yang pastinya itu pilih satu niche dulu. Jadi balik lagi TikTok itu bukan Instagram. Jadi never treat TikTok itu sebagai kayak apa ya? Kayak your personal page gitu aja. Karena TikTok itu bukan Instagram dan Facebook. Ini kita ngomongnya itu dengan POV orang yang mau ngembangin akun ya. Iya, betul. Bukan orang yang sekedar mau pakai TikTok just for fun. Yes, definitely. Gue mau bikin konten di TikTok. And then what should I do? Oke. Pilih satu niche yang emang bisa difokusin dan bisa dan emang kita kuasai dan emang kita sukai. Karena pastinya kalau kita udah milih topik yang seperti itu, kita itu udah ngerti lah. Kita nggak akan kehabisan ide konten. Oke. Let's say misalnya kakaknya itu into finance banget. Menguasai finance. Terus juga industrinya dari 10 tahun yang lalu juga finance. Pastinya banyak dong cerita-cerita dari pengalaman sendiri. Yes. Nah, itu yang di-share di kontennya. Oke. Secara treatment, apakah treatment konten di TikTok tadi memang sesimpel mungkin? Atau istilahnya kalau bisa dipolish gitu, maksudnya dengan kamera profesional kah, atau memang originality itu yang dicari oleh orang-orang di TikTok? Menurut aku kalau misalnya di TikTok itu mungkin kalau untuk orang yang baru memulai ya start simple dulu aja. Ya. Karena malah kalau di ribet-ribetin itu takutnya malah nggak mulai. Iya. Karena yang paling penting mulainya ya. Mulainya dulu. Jadi bayangin kalau misalnya kita ngonten aja harus mikirin dari pencahayaan. Ya pencahayaan itu penting. Maksudnya harus dipikirin, skripnya harus seribet apa, terus di syuting pakai kamera apa. Jadinya nggak mulai gitu. Editannya dengan transisi seperti apa, kan bingung ya. Padahal sebenarnya untuk konten di TikTok itu tinggal buka HP, setidaknya nyari tempat yang kagak gelap, udah ngomong aja di depan kamera kan gitu. Oke, menarik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Gimana caranya kemudian kita nggak hilang secara true identity kalau kita ngomongin brand ya, tapi juga tetap bisa istilahnya engage dengan user dengan penonton gitu di TikTok. Menurut aku kalau misalnya di TikTok itu nggak perlu yang idealis banget sih kalau di TikTok ya. Tentunya ini menjadi sebuah pilihan. Dalam artian tentunya akan ada orang yang sangat mengedepankan idealismenya. Ada orang yang misalnya gini, yang penting aku mau konten aku itu harus yang sinematik banget. Bahkan sampai konsepnya itu tidak bisa dimengerti oleh general market. Nah, tentunya ada resiko dong dari konten seperti itu. Karena konten kamu tidak bisa dimengerti oleh general market, jangan berharap view kamu itu bisa setara dengan konten yang joget-joget. Karena joget-joget kan diterima general market. Iya. Gitu loh. Nah, jadi menurut aku balik ke goals-nya aja sih. Goals-nya apakah memang mau ngonten untuk menyampaikan idealismenya dan untuk nge-reach market yang memang spesifik banget tapi kecil nggak apa-apa, atau mau
gede sekalian dan general. Oke. Misal kalau misalnya kita bikin konten nih ya, terus tiba-tiba kita tanpa kita ketahui gitu melanggar community guideline-nya gitu. Kita taunya dari mana? Apakah ada notifikasinya kah atau? Ada. Jadi tiap kali melanggar maka akan muncul notifikasi dan juga akan ada info juga pelanggaran jenis apa yang dilakukan. Tapi kalau orang banyak ngomong tentang shadow ban, itu modelnya kayak gimana? Apakah part dari community guideline tadi ketika dilanggar atau gimana? Oke, jadi shadow ban itu sebenarnya namanya aja udah shadow ban ya. Jadi kayak ban atau hukuman yang terselubung gitu. Terselubung. Kalau kita nanya ke tim TikTok tentang shadow ban ini, mereka akan bilang kalau shadow ban itu tidak ada. Nah, cuman dari pengalaman aku sendiri dan banyak juga content creator lain, sudah banyak yang merasakan gitu. Ketika kita melakukan pelanggaran, maka besoknya engagement kita itu akan anjlok yang drastis banget. Drastisnya itu di titik yang nggak normal. Gitu loh. Misalnya nih kalau kita ngonten, ya pastinya setiap hari ada ya view itu naik turun. Tapi naik turunnya itu kan masih dalam batas normal. Misalnya hari ini aku ngonten rata-rata view-nya let's say ratusan ribu view. Dan tiba-tiba besok turun ke 80.000, ya sudah gitu. Ya sudah. Kan memang naik turun. Cuman ketika kita kena shadow ban, ekstrimnya itu bisa yang begini loh. Aku pernah pengalaman di salah satu akun aku itu engagement rata-ratanya itu ratusan ribu. Dan aku kena pelanggaran. Besoknya view aku nggak bisa tembus 5.000. Bayangin. Jauh banget. Dan itu kan tidak normal. Betul. Gitu. Itu tidak normal. Tapi lo waktu itu tahu lo melanggar bagian apa? Tahu. Jadi kan tiap kali ada pelanggaran diinfo kan. Pelanggaran jenis apa? Jadi sebenarnya lo diinfo lo melanggar bagian apa, tapi impact-nya adalah ya lo tahu bahwa secara engagement-nya jadi turun banget. Iya, karena kerasa kan. Oke. Tapi menurut lo, is it efektif untuk sebagai kita content creator untuk dikenakan shadow ban? Oh pasti dong. Karena apa ya? Kalau misalnya tidak seperti itu kan tidak ada efek jera ya. Tidak ada efek jera sih. Balik lagi kan yang salah itu yang melanggar gitu. Dan tiap pelanggaran dan peraturan yang dibuat TikTok itu kan tentunya dibuat untuk kebaikan ekosistemnya. Gitu. Kalau kita ngomongin ekosistem 2025 menurut tren apa yang akan terjadi di TikTok? Atau tren FYP atau jadi kalau di tahun ini kan yang lagi naik banget itu adalah dunia afiliasi ya di TikTok. Karena sebenarnya untuk keranjang kuning ini kan sudah ada dari 2022. Cuman pada saat itu ini kita ngomongin prosesnya aja dulu ya biar teman-teman ada bayangan bagaimana sebuah tren ini bisa evolve ya. Jadi di 2022 keranjang kuning muncul, cuman selama 2022 itu penggunaan atau operasi dari keranjang kuning itu masih jelek banget. Jelek banget yang kayak kita kadang order bisa salah, kita order tidak tahu harus klik apa karena mereka masih baru. Dan berkembang di 2023 awal muncullah banyak orang-orang yang bukan FOMO ya, tapi memang hype-nya itu ada di jualan afiliasi. Makanya muncul itu, wah aku dapetin 1 miliar pertama dari affiliate. Terus muncul lagi ada cerita 20 miliar, 30 miliar, 40 miliar. Gitu ya. Dan tiba-tiba kena take down lah itu TikTok Shop. Ditutup untuk sama pemerintah 3 kemarin bulan, ya. Momentum ini kan patah. Momentum live selling. Ibarat kata orang-orang itu lagi FOMO-FOMOan banget. Bubble-nya itu tiba-tiba dipaksa pop. Bukan benar-benar waktunya pop, tapi dipaksa pop. Terus balik lagi nih, udah buka lagi nih. Maka kan somehow dia akan kembali coba ngebangun momentum kembali. Nah, sekarang kan orang-orang lagi nge-hype banget itu di affiliate. Menurut aku di next year yang akan hype banget itu adalah live selling. Live selling. Entah itu sebagai affiliate atau itu sebagai seller. Kenapa? Karena kalau kita bercermin, nama-nama besar di affiliate yang jualan dari konten itu sudah sangat banyak. Tapi kalau kita ngomongin live selling itu sangat sedikit. Kita ngomongin yang top ya.
Mungkin kalau aku bilang, let's say, siapa live streamer yang jualan di TikTok di kategori beauty, mungkin orang hanya bisa menyebutkan 5 nama. Gitu. Terus fashion mungkin hanya 3 nama. Elektronik mungkin hanya beberapa nama. Sedangkan kan ini market yang sangat besar yang tidak cuman harus dalam tanda kutip dikuasai oleh segelintir orang gitu. Kalau orang mau jump in ke sana, apa yang mesti dilakuin? Yang pertama pastinya itu pelajarin dulu ya live streaming itu bagaimana ya. Makanya balik lagi kita itu harus aware dengan tren. Kalau misalnya contoh dari aku sendiri nih sebagai case study-nya ya. Aku tahu kalau live selling ini akan naik di tahun depan. Makanya nanti di akhir bulan juga aku kan ada launching buku baru yang membahas khusus untuk live selling. Oke. Gitu. Boleh diceritain dikit bro tentang bukunya tadi, biar teman-teman di luar sana tertarik. Oke, jadi ketika podcast ini di shoot itu bukunya belum launching, tapi nggak tahu ntar pas tanggal berapa launching? Mungkin 25-an. 25 November. Iya. Yeah. Oh oke. Jadi apabila udah ada ya teman-teman kalau tertarik silahkan. Jadi buku ini karena sebelumnya kita sudah punya ada 2 produk kita. Produk pertama itu kita bikin buku yang membahas bagaimana cara ngonten supaya FYP. Yang kedua kita bikin buku bagaimana cara menggunakan TikTok Ads. Nah, karena muncul demand terhadap orang mau belajar cara jualan di live dan aku juga aktif banget nge-live. Kan muncul tuh requestan. Aku juga pengen dong nge-live-nya itu kayak Koleo penontonnya banyak. Dan ada yang mau beli barangnya gitu ya. Akhirnya aku tulislah si buku ini, yang live selling ini gitu. Dimana nanti buku ini akan mengcover harapannya itu sudah mengcover A sampai Z semua hal yang berhubungan dengan live selling. Karena kita bahkan bahas dari room live desainnya harus bagaimana, hostnya harus seperti apa, pilihan produk seperti apa, sumber traffic seperti apa, pelanggaran yang mungkin terjadi di live seperti apa. Jadi kita cover semua. Kok kalau gue lihat, lu kan sebenarnya gabungan antara content creator dan businessman. Bener. Iya kan? Berapa persen sebenarnya kalau lu lihat gitu sebagai skill gitu? Karena definitely ini skill yang berbeda nih, skill content creator sama skill businessman gitu. Berapa persen saling support? Untuk sekarang mungkin menurut aku itu 60% itu adalah seller ataupun bisnis. Karena balik lagi aku melihat akun aku itu juga dari business perspektif dan aku merasa itu salah satu unfair advantage yang aku punya. Jadi banyak banget content creator tidak bisa melihat akun mereka dari business perspektif. Jadinya mungkin mereka viral, mungkin mereka penontonnya banyak, tapi monetisasinya nggak maksimal gitu loh. Apa yang bisa lo share untuk melihat sebuah akun TikTok itu dari business perspektif? Oke, yang pertama itu pastinya itu adalah banyak akun-akun di TikTok. Ini banyak yang tidak sadar. Banyak akun di TikTok itu followers banyak tapi duitnya nggak ada. Gitu. Makanya balik lagi, jumlah followers doesn't equals to your influence power. Dan itu juga nggak equals to berapa nilai yang bisa lu monetize dari akun tersebut. Berapa bisnis yang lu create dari situ ya? Benar. Karena balik lagi gini loh. Let's say aku bikin konten dan kontennya itu komedi misalnya. Tapi aku nggak kepikiran nih bagaimana dari akun komedi ini aku bisa nge-convert si penonton ini menjadi buyer. Betul. That's the hardest part. Iya, dan juga banyak yang tidak bisa meng-convert engagement mereka untuk terlihat menarik untuk brand. Iya. Jadinya ya udah mereka ya skill satu aja kok. Gimana caranya kemudian mengkonversi itu? Mengkonversi apapun yang kita punya. Di TikTok tadi sebagai aset kita kemudian turns into business. Salah satunya itu kalau dari POV aku untuk akun FYP spesialis sendiri itu kan memang sudah by design. Sudah by design dari awal gitu loh. Akunnya mau menyecar audiens seperti apa, kontennya seperti apa, nanti produknya yang mau di launching apa, itu semua sudah by design. Nah, jadi mungkin buat teman-teman di sini apabila belum punya akun ya boleh coba disusun dulu.
rencananya itu ini akun mau dikembangin ke arah mana, mau dimonetize dengan cara apa, itu harus sudah ada. Misal teman-teman di sini mau jadi content creator beauty. Oke, content creator beauty kan berarti nanti akan ada percabangan. Apakah kamu mau maksimalin monetize-nya itu dari segi brand deals, atau kamu mau monetize maksimalnya itu dari jualan affiliate? Memang bisa dua-dua sekalian. Cuman biasanya ada salah satu yang lebih berat. Nah, cara mainnya tentu berbeda kan. Kalau misalnya kita mau jadi orang yang jualan affiliate, maka kita akan kontennya itu akan lebih jor-joran jualan. Ini lagi promo, ini lagi promo, ini lagi promo. Hari ini jualan brand A, besok brand B, besok brand C. Why? Karena memang konsep monetisasinya seperti itu. Kita kan memang jualan affiliate. Sedangkan kalau kita brand deals, mungkin permainannya berbeda. Kita mau jadi orang yang paling dipercaya, influence power paling besar. Memang kalau ketika jualan, tidak akan selaris ataupun penjualannya tidak akan sebesar mereka-mereka ini yang dari affiliate. Tapi biaya endorse-nya jangan salah. Bisa ratusan juta, bisa puluhan juta per konten. Oke. Jadi lebih ke secara secara jualan kah atau lebih ke secara branding gitu ya kok ya? Benar. Jadi di plan. Jangan sampai kita udah capek-capek ngembangin akun, ternyata tidak bisa diapa-apain. Kalau lu pribadi, lu prefer path yang mana? Dari dua tadi, dari brand deals atau lebih ke jualan? Nah, jadi itu kan tadi cabangnya 2 nih. Sebenarnya ada lagi nih cabang ketiga. Oh, ada cabang ketiganya. Cabang ketiganya ini adalah dengan menjadi seller sendiri. Kebayang nggak? Jadi kita sudah bangun audience, kita yang bikin produk kita sendiri. Dan inilah cabang yang aku ambil. Oke. Gitu. Cuman mungkin ini cabang yang paling bukan tidak common. Entry barrier-nya itu lebih tinggi ketimbang 2 ini. Betul, karena lo harus bikin produk lo sendiri. Benar. Tapi di situ menariknya karena lo yang punya source-nya. Yes, kira-kira seperti itu sih. Ini pertanyaan sebenarnya lari keluar, tapi mungkin better gue tanyain untuk nutup pertanyaan kita. When it come to business kok, apakah lo ngelihatnya ini sebuah kesempatan yang sekali seumur hidup? Of course, itu sudah pasti. Jadi buat teman-teman mungkin di umur aku yang masih lumayan muda, aku sudah masih muda kali kok. Masih muda. Kok nggak pede gitu? Itu aku sudah gagal memaksimalkan beberapa momentum ya. Dari momentum Facebook Ads. Ya pada saat itu kan Facebook Ads kita ngiklan, ada momennya kita ngiklan puluhan ribu, omset jutaan itu ada. Terus momentum Instagram Ads, momentum KOL TikTok, momentum kripto, saham dan lain-lain lah. Banyak yang tidak aku maksimalkan. Cuman untuk TikTok ini, aku melihat ini juga another momentum. Makanya aku juga into TikTok banget kan. Dan mungkin supaya ada bayangan ya, kita ambil case-nya itu tentang yang tahun depan aku sebut si momentum untuk live selling. Buat teman-teman yang nggak tahu, di China ya, itu rekor untuk satu sesi live selling penjualannya itu 45 triliun satu sesi. Dari satu orang. Iya. Di Indo kita baru 41 miliar dan itu udah heboh sampai TikTok Shop-nya tutup gitu. Jadi oke, mungkin akan ada yang bilang lah populasinya berbeda, terus apanya berbeda. Ya udah dikalikan aja. Populasi Indo kan tidak, di Indonesia kan kita tidak 1000 kali lipat lebih gede daripada China gitu. Jadi berarti there's room to grow lah. Iya. And this is the momentum. Menurut aku ya iya gitu. This is the momentum. Yes. So guys, this is the golden rush moment buat teman-teman untuk bereksplorasi lebih di TikTok. Thank you bro. Thank you. Thank you so much untuk sharingnya. Jangan lupa teman-teman, mudah-mudahan ketika videonya tayang, bukunya sudah tayang. Yes. Go check him out. Guys, thank you so much for watching. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana.